Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah Elliot Anderson dan juga setelah Matheus Fernandes ya, apa yang akan dilakukan oleh Manchester United? Apakah target mana yang akan dikejar, siapa, lalu juga bagaimana keadaan terkait dengan Manchester United, posisi-posisi lainnya. Nah, gua akan ke The Athletic dulu, karena di The Athletic David Ornstein ini memberikan berbagai update situasi dan tentu saja terkait dengan situasi lini tengah Manchester United ya. Nah, jadi disebutkan misalnya di sini Felix Nmecha ini memang berada di antara daftar pemain yang dipertimbangkan oleh Manchester United di posisi tengah. Dan masih harus dilihat ya terkait dengan ketersediaannya di musim panas ini. Gelandang Borussia Dortmund berusia 25 tahun. Ini adalah mantan pemain Manchester City atau mantan pemain akademi Manchester City yang tentu saja pada saat itu berada di periode dari Jason Wilcox. Dan pada saat itu memang Felix Nmecha ini memiliki peringkat yang tinggi ya, kurang lebih seperti itu. Dan dipercaya kalau Felix Nmecha ini menginginkan untuk pindah ke Premier League. Satu alternatif yang juga sering disebutkan yaitu adalah Alex Scott. Tapi Bournemouth bersikeras ya kalau Alex Scott ini tidak untuk dijual, atau mereka tidak memiliki rencana untuk menjual Alex Scott untuk pemain berusia 22 tahun ini di bursa transfer musim panas kali ini, dan bahkan menginginkan untuk memberikan kontrak baru, di mana sebenarnya saat ini kontraknya itu masih sampai dengan tahun 2028. Nah, Bournemouth ingin memperpanjang lagi nih kontraknya sampai dengan jangka waktu yang lebih panjang lagi. Jadi itu situasi terkait dengan Alex Scott dan juga Felix Nmecha. Target potensi lainnya ini juga termasuk gelandang Real Madrid Aurelien Tchouaméni, juga Carlos Baleba, juga Adam Wharton. Ini menjadi pemain yang tiga nama tersebut yang juga disebut sebagai alternatif dari posisi lini tengah Manchester United. Artinya ya Manchester United tentu saja tidak mungkin tidak mendatangkan pemain lini tengah setelah mereka memilih untuk tidak mengikuti permainan dari West Ham United. Dan dari sumber lainnya, Jakobsben ini menyebutkan bahwa Manchester United ini sedang mengeksplorasi Alex Scott setelah kehilangan kesempatan untuk mendatangkan Matheus Fernandes. Bournemouth menginginkan Alex Scott ini untuk menandatangani kontrak baru dan bahkan mempersiapkan untuk memasukkan release clause ya di kontrak baru tersebut. Mereka memberikan valuasi, nah ini yang menarik ya. Mereka memberikan valuasi untuk Alex Scott ini di angka 80 juta pounds. Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur, Chelsea dan juga beberapa klub lainnya ini sedang mengamati situasi ini. Arsenal juga sudah memberikan komunikasi langsung terhadap Bournemouth. Manchester United juga memiliki Aurelien Tchouaméni dan juga Carlos Baleba di daftarnya. Nah, ini juga yang menurut gue sejalan dengan apa yang diinformasikan oleh The Athletic tadi ya, Jakobsben ini. Dari The Athletic tadi menyebutkan bahwa Manchester United juga mempertimbangkan Tchouaméni. Nah, dan juga Steve Railston. Steve Railston ini juga merupakan jurnalis dari Manchester Evening News yang mengatakan bahwa Felix Nmecha ini merupakan opsi alternatif untuk Matheus Fernandes. Aurelien Tchouaméni di sisi lain masih menjadi target impian bagi Manchester United. Nah, dari situ mungkin gue ingin ke berbagai sumber lain. Apakah ada yang membahas lini tengah? Ya, tidak ada, atau sumber biasanya juga sama ini ya. Kalau gue melihat dari berbagai news aggregator yang lainnya terkait dengan posisi lini tengah dari Manchester United. Nah, yang menarik memang kalau gue lihat ada 3 nama mungkin yang menarik bagi fans Manchester United atau mungkin bagi sobat Football United, yaitu adalah Alex Scott,
lalu Aurelion Tchouameni, dan tentu saja Felix Nmecha. Nah, bagaimana situasi saat ini dengan masing-masing nama tersebut? Kalau gue ingin mulai dulu dari Felix Nmecha ini ya, memang gelandang ini juga beberapa waktu yang lalu sempat dikaitkan atau bahkan disebutkan diinginkan oleh fans Manchester United. Saat ini gelandang Borussia Dortmund ini berusia 25 tahun, valuasinya ada di angka 50 juta euro. Dan sebenarnya di tahun ini, di bulan Maret lebih tepatnya, Felix Nmecha ini baru saja menandatangani kontrak baru. Jadi baru saja menandatangani kontrak baru artinya apa? Ada komitmen, baik itu dari Felix Nmecha, masih tetap ingin bermain di Borussia Dortmund, dan Borussia Dortmund pun juga demikian, ingin supaya Felix Nmecha ini tetap berada di Borussia Dortmund. Walaupun berada di daftar pemain yang diinginkan oleh Manchester United, tapi ini juga merupakan pertimbangan yang menarik menurut gua untuk mungkin dalam tanda kutip dianalisa ya. Borussia Dortmund sendiri mendatangkan Felix Nmecha itu 3 tahun yang lalu dari FBL Wolfsburg dengan nilai 30 juta euro. Jadi 30 juta euro itu 3 tahun yang lalu, saat ini valuasi ada di angka 50 juta euro, sehingga gua perkirakan dengan segala situasi kontrak yang baru saja ditandatangani dan lain-lain, gua memperkirakan bahwa kalau seandainya Borussia Dortmund terbuka untuk melepas Felix Nmecha, ini tentu saja dengan sebuah valuasi yang tinggi, lebih tinggi dari 50 juta euro, itu jelas, itu pasti menurut gue. Jadi untuk Manchester United berharap bisa mendatangkan Felix Nmecha dengan kisaran angka yang mereka keluarkan untuk Ederson misalnya, ini menurut gue tidak mungkin. Apakah angka dari Felix Nmecha ini akan setinggi dari Matheus Fernandes yang ditetapkan oleh West Ham United? Menurut gue bisa jadi Borussia Dortmund akan meminta mungkin 70 ataupun 80 juta euro. Ya kalau dari sisi harga, Matheus Fernandes kan diminta sekitar 98 juta euro, jadi masih lebih sedikit daripada angka tersebut, tapi bisa saja terjadi sih menurut gue. Dan kalau bergerak ke Alex Scott ya dari Bournemouth, ini juga merupakan nama yang beberapa kali atau cukup sering sebenarnya disebutkan, pemain yang punya pengalaman di Premier League, berusia 22 tahun. Ini valuasinya ternyata juga sama nih, menurut Transfermarkt ada di angka 50 juta euro. Pemain yang kontraknya memang masih sampai tahun 2028. Tapi situasi bahwa Bournemouth ini situasi bahwa Bournemouth ini mengkomunikasikan sampai dengan saat ini bahwa mereka tidak berniat untuk menjual. Artinya apa? Apakah artinya tidak mungkin sama sekali? Enggak sih. Artinya mereka menginginkan angka yang tinggi, angka yang bisa membuat mereka ini merubah situasi tidak ingin menjual. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa Alex Scott ini bahkan dihargai 80 juta pounds, berarti sekitar berapa tuh 80 juta pounds, ya lebih dari 90 juta euro. Ini menarik sih menurut gua, karena West Ham United juga pada saat itu memasang harga bagi Matheus Fernandes di angka 80 sampai dengan 85. Akhirnya di 85 juta pounds, ya kan, sekitar 98 juta euro. Itu situasinya. Dan gue ingin bergerak ke Aurelion Tchouameni. Kalau Tchouameni ini sudah sering juga dibahas ya. Situasinya saat ini kalau menurut Fabrizio Romano masih menunggu pintu dibuka oleh Real Madrid. Tanpa itu semua nampaknya sulit. Gaji juga ini akan menjadi tantangan bagi Manchester United. Tapi menurut gue evaluasi saat ini Tchouameni di angka 70 juta euro ya. Lalu ada juga Carlos Baleba. Untuk situasi Carlos Baleba ini ya kita tahu bagaimana musim lalu Brighton memasang angka 100 juta euro. Manchester United tidak berminat di angka tersebut dan memilih untuk mendinginkan minat untuk mendatangkan Carlos Baleba. Apa yang bisa diambil setidaknya dari situasi ini? Gue menilai bahwa, dan kalau kita lihat ya, bahwa memang nama-nama ini kan bukan nama baru. Bukan nama yang nama karena panik misalnya Elliot Anderson lepas, Matheus Fernandes, enggak. Bahkan ketika Manchester United dikaitkan dengan minat untuk mendatangkan Elliot Anderson,
nama-nama ini kan sudah beredar, termasuk juga Matheus Fernandes. Kalau dari yang gua tangkap, memang Manchester United ini betul memiliki daftar dan mereka disiplin dengan hal tersebut. Artinya apa? Oke, mereka bergerak dari misalnya yang paling atas dulu, lalu ke bawahnya lagi. Nah, penempatan 1, 2 dan seterusnya, ini menurut gua bisa jadi karena macam-macam ya. Bisa jadi karena situasi teknis ataupun situasi finansial. Maksud gue begini, Manchester United menempatkan yang paling atas nih memang kemampuannya bagus dan juga situasi finansial mungkin agak sedikit susah gitu ya, ataupun sulit. Sehingga mungkin dibutuhkan waktu yang agak sedikit panjang, harga terutama yang mungkin agak alot, sehingga mereka menempatkannya di posisi atas. Baru yang ke bawah terus ini mungkin yang bukan hanya karena kemampuan teknis, tapi ya itu tadi ya, pertimbangan proses negosiasi. Karena kalau dikatakan ya berarti yang paling bawah ke bawah lagi mungkin situasi kemampuannya tidak bagus, gue tidak sepakat sih. Karena Manchester United dalam menetapkan target seperti yang sempat dibahas juga di channel ini, mereka juga memiliki prosesnya tersendiri. VFL dengan timnya, tim dari analisa data Manchester United dan lain-lain. Mereka tidak mungkin mendatangkan pemain itu hanya melihat harga murah saja, enggak. Karena memang mereka ingin pemain itu juga bisa memberikan, atau harus harus memberikan kontribusi yang maksimal di Manchester United. Jadi gue yakin bahwa nama ini ya, paling tidak 4 nama ini, sebenarnya ada satu nama lagi, yaitu adalah Adam Wharton. Nama yang sempat juga dikaitkan di Manchester United, Adam Wharton ini ya. Dan memang dia pun juga masuk di dalam pertimbangan Manchester United. Bahkan Laurie Whitwell pernah mengatakan bahwa ini salah satu nama yang menarik, ketertarikan ada di sana. Bahkan dalam beberapa waktu yang lalu ada situasi Manchester United menanyakan terkait dengan kemungkinan harga transfer dari Adam Wharton. Namun pada saat itu Manchester United yang masih dalam proses Elliot Anderson masih menunggu, ataupun Crystal Palace masih menunggu apa yang akan terjadi dengan Elliot Anderson. Di salah satu sumber lainnya dari Samuel Luhrs ini juga menyebutkan terkait dengan Adam Wharton. Manchester United menolak harga yang ditetapkan oleh West Ham untuk Matheus Fernandes. Tuntutan serupa juga untuk Alex Scott dari Bournemouth dan juga Adam Wharton dari Crystal Palace. Sumber internal menyebutkan contoh perekrutan bek remaja Eden Evans seharga 1,5 juta pound sebagai model yang harus diikuti untuk penguatan lini tengah, terutama setelah cedera serius dari Manuel Ugarte. Artinya memang Manchester United ini tidak ingin sembarangan mendatangkan pemain ya, terutama dari sisi valuasi. Nah, kalau dari sisi valuasi, saat ini Adam Wharton ini memiliki valuasi di angka juga cukup tinggi nih, 70 juta euro. Tapi gue melihat ya, untuk situasi terutama pemain dari Premier League, Adam Wharton, Carlos Baleba, Alex Scott, apa yang Manchester United lakukan dengan West Ham United ini semacam juga merupakan potensi pelajaran bagi Crystal Palace, Bournemouth, dan juga Brighton, bahwa Manchester United betul meminati nama-nama ini, tapi Manchester United tidak bisa dimainkan dalam tanda kutip. Artinya mereka memiliki batasan dan mereka tidak ingin bermain di dalam situasi misalnya perang harga atau yang lain-lain. Mereka memiliki batasan yang jelas. Dan faktor dari pemain itu sendiri menurut gua memiliki peran yang juga besar. Karena kalau dilihat dari situasi Matheus Fernandes, ternyata kalau gue simpulkan, menurut gue bisa jadi salah. Keinginan Matheus Fernandes untuk pindah ke Old Trafford ternyata tidak begitu besar. Mungkin dia ingin, tapi tidak begitu besar. Nah, untuk 3 nama setidaknya yang bermain di Premier League, Alex Scott, Adam Wharton dan juga Carlos Baleba, mereka pun juga harus berusaha. Jadi memang Manchester United itu semacam kayak memberikan pelajaran untuk klub-klub lain dan juga para pemain yang saat ini masuk dalam daftar incaran Manchester United. Mereka pasti juga tahu pemain-pemain tersebut, agen-agennya, bahwa nama-nama mereka ini ada di dalam daftar Manchester United. Tinggal sekarang bagaimana mereka juga harus bereaksi. Mereka harus menunjukkan bahwa mereka pun juga ingin tampil di Old Trafford. Mereka ingin bermain di Manchester United dan itu harus ditunjukkan secara besar. Nah, untuk nama Tchouaméni dan juga Felix Mecha, menurut gue ini situasi yang agak sedikit complicated ataupun rumit, karena memang masih menunggu dibukanya kemungkinan tersebut oleh klub masing-masing, oleh Borussia Dortmund dan juga Real Madrid. Tapi menarik nih menurut gue ya, apa yang Manchester United akan lakukan selanjutnya
untuk mendatangkan pemain di lini tengah, karena tidak mungkin Manchester United tidak mendatangkan pemain di lini tengah. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.